Oke, selamat datang di LPKP Albar College, masih bersama saya Anus Natabis. Kali ini kita akan lanjutkan materi kita di video sebelumnya tentang menggunakan rumus if atau if fungsi logika lanjutan. Langsung saja kita ke video tutorial berikut. Di depan saya sudah ada layar monitor di mana kita akan belajar tentang Microsoft Excel untuk menu if atau fungsi if logika. Saya akan ulang sekali lagi di materi kemarin. Jadi rumusnya ya, seperti yang ada di modul adalah seperti ini ya rumusnya. Jika untuk mencarinya adalah sama dengan jika kondisi 1 maka hasil 1 tanda titik koma, atau ke kondisi berikutnya jika kondisi 2 maka hasil 2, dan titik koma yang terakhir bukan dibaca maka tapi selain itu hasil 3. Oke, saya sudah siapkan contoh soal, saya perbesar supaya lebih kelihatan. Nah, ini contoh soalnya. Di sini kita akan mencari grade dari rumus ini. Nah, di sini ada 1, 2, 3, 4, dan 5 kondisi di mana kita akan mencari grade dari Aldrin, Vania, dan teman-temannya. Misalkan di sini ada Aldrin itu 67, maka grade-nya adalah E atau D, atau C atau B atau A, atau kita sebut juga dengan predikat dari nilainya. Oke, kita langsung saja di sini. Pertama, setiap menu atau setiap formula di Excel harus diawali dengan sama dengan, kemudian jika buka kurung nilai Aldrin di sini adalah nilai kecil dari atau kurang dari 60, maka E pakai tanda petik karena dia bukan numbering, maka E dia adalah karakter. E adalah karakter ya, bukan beda dengan 60. 60 adalah numbering, jadi tidak perlu tanda petik. Oke, kemudian titik koma dipisahkan ya ke menu ya, ke kondisi yang kedua. Jika buka kurung 60 sampai 69 atau kita sebut kurang dari sama dengan. Ini kita klik dulu nilai Aldrin kurang dari sama dengan 69. Jadi jika nilainya 69 dan kurang dari itu, artinya di atas 60, maka grade-nya adalah tanda petik D. Tanda petik lagi, titik koma. Kemudian jika buka kurung nilai dari Aldrin ya sama dengan tanda petik grade bukan sama dengan tapi kurang dari sama dengan 70 sampai 79. Jadi nilainya sama dengan 79 atau kurang dari itu di atas 69 batasannya, maka grade-nya adalah C. Tanda petik titik koma, jika buka kurung nilai Aldrin kurang dari sama dengan 89 ya, 80 sampai 89, maka 89 maka grade-nya adalah B. Tanda petik. Nah, di sini bagian terakhir tidak perlu lagi kita gunakan if, tapi kita gunakan titik koma yang artinya selain itu. Selain selain B, selain C, selain D, dan selain E, maka titik koma itu adalah maka selain itu A. Selain pilihan-pilihan sebelumnya. Jadi di atas 89. Karena ini C6 kurang dari sama dengan 89 itu artinya 89
ke bawah sampai di atas 79, artinya 80 sampai dengan 89. Selain ini, selain pilihan ini, maka A. Kita kasih tutup kurung sebanyak if-nya ada, karena ada 5 pilihan, if-nya otomatis adalah 4. Jadi kita tutup kurung sebanyak 4 kali. Kita enter. Nah, coba kita copy ke bawah. Oke, kita cek satu persatu. Aldrin 67, maka di sini ya, D benar. Vania 88 di sini, B benar. Feby 92 adalah di atas 89, A benar ya. Capoeira nilainya 73 dari antara 70 dan 79, C benar. Kemudian Niki 85 di sini, B benar. Kalisti adalah 96 benar, maka dia A. Oke, itu tadi penggunaan rumus if lebih lanjut. Baik, satu lagi. Kali ini kita akan mencari atau menggabungkan rumus if, kemudian kita akan coba rumus count if. Baik, yang pertama ini adalah saya sudah siapkan rumusnya adalah ini, if n. Kenapa if n? Karena kita akan menggabungkan peserta bisa mengikuti tes jika berusia tidak lebih dari 26 tahun dan mempunyai IPK atau IP tidak kurang dari 275. Jadi di sini nanti ada dua kondisi. Peserta itu lulus jika usianya tidak lebih dari 26, kemudian IPK-nya tidak kurang dari 2,75. Jadi kalau kita lihat di sini ada yang bisa atau tidak bisa, atau lulus dan tidak lulus. Oke. Baik, langsung saja di sini kita ke rumusnya, sama dengan if buka kurung n. Kenapa ada n? Karena kita akan menggabungkan dua logika ini. Kita akan gabungkan dua logika. Kemudian buka kurung lagi. Logika yang pertama adalah usia, yaitu kurang dari atau sama dengan 26 ya, titik koma. Nah, ini logika yang pertama. Kemudian logika yang kedua ya, ini sudah lebih tebal ya. Di sini logika yang kedua sudah tebal, artinya dia meminta untuk logika yang kedua. Logika yang kedua adalah IPK dari Ana itu kurang dari, lebih dari ya, bukan kurang dari, lebih dari atau sama dengan, karena dia tidak kurang, artinya lebih dari atau sama dengan 2,75. Oke, kita coba gunakan tanda koma seperti ini, koma. Oke, tutup kurung. Nah, ini baru if-nya ya. Kita sudah menggabungkan dua if. Lanjut ke menu if-nya, maka setelah logikanya ini ketemu, artinya tadi apa? Jika kondisi ini, baru kondisinya saja. Kondisinya adalah dua kondisi ini. Setelah kondisi maka adalah hasilnya. Hasilnya adalah bisa atau kita bisa rubah. Di sini adalah peserta bisa mengikuti tes, artinya bisa mengikuti tes. Kita tulis saja bisa. Dan selain itu, karena hanya dua pilihan, selain atau yang tidak memenuhi syarat ini adalah tidak bisa. Tidak bisa, tanda petik ya, karena dia bukan numbering. Tutup kurung, enter. Oke, ini adalah hasilnya, kita copy ke bawah. Nah, oke, ini kita hapus dulu. Oke, kita hapus dulu. Baik, selanjutnya ini tadi sudah ketemu ya. Jadi yang bisa ini memenuhi syarat dari dua persyaratan ini. Selanjutnya kita akan jumlahkan berapa sih jumlah bisa dan jumlah yang tidak bisa. Kemudian yang keterangan yang S1-nya yang bisa berapa, yang tidak bisa berapa. Oke. Kita coba, rumusnya adalah count if sama dengan
count if buka kurung, range-nya adalah ini ya, range-nya adalah ini, kemudian titik koma, kriterianya adalah bisa, atau F4, atau kita bisa ketikkan bisa, sama saja ya, tutup kurung, enter. Ada 11, kemudian yang tidak bisa ada berapa? Coba kita cari, sama dengan count if buka kurung, range-nya adalah ini, kemudian titik koma, kriterianya adalah tidak bisa, tutup kurung, enter. Oke, jadi ini tadi hasilnya ya teman-teman. Jadi setelah kita menghitung jumlah yang bisa adalah 11, kemudian yang tidak bisa adalah 8. Nah, di sini kalau kita klik, kenapa di sini adalah ZZ, dan kenapa di sini ketika kita klik adalah ZZ ini tadi ya. Jadi ZZ ini adalah nama sel ini. Sel ini sudah saya kasih nama dengan tulisan ZZ. Sehingga ketika kita tadi menggunakan rumus mengblok ini, maka yang muncul di rumus ini adalah ZZ. Kurang lebih seperti itu. Baik. Baik, itu tadi teman-teman materi lanjutan tentang Microsoft Excel 2010, bagaimana menggunakan fungsi rumus if logika secara lebih lanjut dan secara lebih mendetail, terutama bagaimana cara menggabungkan dua buah rumus if secara bersamaan. Oke, sekian untuk video kali ini. Terima kasih sudah mengikuti video tutorial ini. Sampai ketemu lagi bersama saya, Ahnus Natabis, di video tutorial selanjutnya.